Di atas ranjang ambulan, Makwah menatap tajam ke arah Misadi. "Awas kau." Terdengar rilis suaranya dengan nada mengancam. Penasaran, siapa sih Makwah? Dan kenapa dia menatap tajam ke arah Pak Misadi? Yuk, let's check this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Erna Abadi. Di cerita ini Narsu mewanti-wanti untuk menyamarkan semua nama dan tempat untuk menjaga privasi keluarga. Tanpa berlama-lama, yuk kita langsung ke ceritanya. Cerita ini berawal dari Pak Misadi yang sudah hampir 1 tahun ini sakit. Sakitnya bukan yang terbaring di ranjang itu, enggak. Jadi itu sakit, sembuh, sakit, ikhtiar lagi berobat kemana gitu, sembuh lagi. Jadi sakit lagi, kambuh lagi, ke dokter lagi, ikhtiar kemana-kemana, sembuh lagi. Jadi sakitnya ini semacam nggak konsisten. Jadi kalau di total mungkin hampir 1 tahun. Tapi Pak Misadi nggak peduli dengan sakitnya. Dia tetap beraktivitas seperti biasa, nggak merasakan sakitnya. Tetap ke sawah, tetap ke pasar. Dia ini kan jualan kecil-kecilan di garasi rumahnya yang nunggu Bu Misadi. Sudah sering sekali Bu Misadi mengingatkan Pak Misadi untuk berobat ke dokter. Seperti hari itu. Hari itu terlihat wajahnya Pak Misadi ini pucat. "Pak, kenapa Pak wajahmu kok kayak pucat, Pak?" "Enggak lah, paling dari sawah tadi. Enggak apa-apa kok." "Enggak apa-apa gimana sih Pak? Ayolah kita ke dokter. Periksa dulu ke dokter. Barangkali ada penyakit yang belum diketahui. Wajahmu itu pucat, tubuhmu tambah kurus." "Ya, nanti kita ke dokter." Akhirnya malam itu mereka ke dokter langganan mereka, yaitu Dokter Nyoman. Sampai di Dokter Nyoman, Pak Misadi ini ternyata cuma dikasih vitamin. Kata Pak Misadi, "Tuh kan Bu, aku nggak sakit apa-apa." Itu loh, sama Pak Dokter Nyoman cuma dikasih vitamin. Dokter Nyoman menjawab, "Iya Bu, Pak Misadi ini nggak sakit yang terlalu gimana, cuman butuh istirahat saja." Kata Dokter Nyoman sambil ngasih resep ke Bu Misadi. "Ya Dok, semoga kali ini benar-benar sembuh. Capek saya melihat suami saya begitu terus," kata Bu Misadi sambil menerima resep dari Pak Dokter. Pulang dari dokter, Bu Misadi dan Pak Misadi mampir dulu ke rumah Makwah. Makwah ini sepupunya bapaknya Bu Misadi. Rumahnya gandeng berdekatan dengan Bu Misadi. Karena Bu Misadi ini nggak masak dan Makwah ini sudah seperti ibunya. Bahkan dulu pas Bu Misadi sakit, Makwah inilah yang menyusui Bu Misadi. Jadi udah seperti ibunya sendiri. Dan jadi jujukan kalau ada apa-apa, misalnya ada masalah dalam keluarganya, misalnya nitipkan anaknya Mira kalau Pak Misadi dan Bu Misadi pergi jauh. Dan juga seperti itu tadi, kalau Bu Misadi nggak masak, mereka makan di rumah Makwah. Karena sudah seperti emak sendiri, mereka langsung ke ruang makan dan mengambil piring. Oh, kebetulan sekali ini rawon kesukaannya Pak Misadi. Mereka pun makan dengan lahapnya. Kemudian Makwah ini tanya, "Dari mana Tondok kok sampai nggak masak?" "Dari dokter Mak," jawab Bu Misadi. "Ini loh, bapaknya Mira sudah, kalau di total ini hampir setahun loh Mak. Bapaknya Mira ini sakit sembuh gitu terus. Kalau ke dokter berkali-kali ke dokter cuma dikasih vitamin, katanya dokter kecapean. Tapi kok ya masa orang kecapean kadang bangun tidur aja nggak bisa, jalan saja nggak bisa. Karena aku penasaran kalau nggak ke dokter," kata Bu Misadi gitu. Pak Misadi jawab, "Tapi bener loh Mak, aku cuma kecapean," kata Dokter Nyoman tadi cuma dikasih vitamin seperti biasanya." "Ya wis do, ojo sidik-sidik nang dokter, obatnya dokter iku lho panas nang weteng." "Ya enggak ya Mak, dokter itu loh punya ilmu, mosok kira ngawur arep ngasih resep sama pasiennya." Selesai makan dan cerita-cerita, mereka berdua pun pulang. Selang beberapa hari, ternyata Pak Misadi ini ambruk lagi. Pagi-pagi pas waktu bangun tidur, dia nggak bisa berdiri, nggak bisa jalan tuh susah. Badannya ini kaku semua.
Bumi Sadi kaget dan panik. Loh Pak, kamu kenapa Pak? Kakimu bengkak Pak. Nggak tahu Bu, badanku ini kaku semua, nggak bisa jalan, kata Pak Misadi gitu. Akhirnya Bu Misadi, ini sudah nggak biasa ini Pak, ini bukan sakit biasa. Masa seperti ini terus, sudah hampir setahun kayak gini. Ayo kita ke rumahnya Pak Juli. Pak Juli ini temannya Pak Misadi, teman waktu sekolah dulu di pesantren. Akhirnya mereka pun pergi ke rumah Pak Juli yang jauh di daerah pegunungan. Setelah sampai di rumahnya Pak Juli, Bu Misadi disuruh membeli bunga kandil sama Pak Juli. Akhirnya Bu Misadi pergi ke pasar, dan pada saat Bu Misadi ke pasar, Pak Misadi ditangani oleh Pak Juli dengan didudukkan di kursi. Kemudian Pak Juli ini jongkok dan mengusap lutut Pak Misadi sambil membaca doa-doa tertentu. Pada saat Pak Misadi diobati ini, Bu Misadi sudah datang. Bu Misadi datang dari pasar dengan membawa bunga kantil dalam kresek. Bunga kantil yang masih dipegang di kresek itu tiba-tiba berbunyi seperti ada benda yang masuk ke dalamnya, kayak kresek gitu, seperti ada benda yang masuk. Ternyata apa? Benda yang masuk itu paku, terus apa itu jarum dan juga tulang anak lare. FBI anak lare ini seperti kukang. Saya tahu karena kakak saya pernah memelihara anak lare ini. Nggak tahu kalau di tempat kamu apa namanya. Komen di bawah. Katanya tulang anak lare ini bisa untuk jimat. Pak Misadi dan Bu Misadi setengah nggak percaya dengan apa yang dilihat. Dan anehnya lagi, Pak Misadi ini langsung bisa jalan. Padahal tadi dari rumah nggak bisa jalan. Tuh kan Pak, bener kan, kamu itu nggak sakit biasa, kata Bu Misadi gitu. Kenapa Pak suami saya? Kata Bu Misadi begitu pada Pak Juli. Biasa Bu, ada yang ngetes ilmu, kata Pak Juli gitu. Ngetes ilmu maksudnya apa ya Pak? Saya dan suami saya ini nggak punya musuh loh Pak. Ya begitulah Ibu, nggak semua orang itu suka sama kita. Terus gimana ya Pak caranya kalau kita tahu dan kita bisa mengantisipasi orang yang mau berbuat jahat pada kita? Nah, itu sulit Bu, kata Pak Juli gitu. Sulit sih, tapi kalau saya lihat sampean ini garis keturunannya bisa ngelihat. Setelah lama berbincang-bincang di rumahnya Pak Juli, akhirnya Bu Misadi dan Pak Misadi pamit pulang sebelum kemalaman. Sudah 5 hari ini Bu Misadi bermimpi buruk, didatangi oleh seorang wanita dengan wajah yang hancur, dan juga di sebelahnya itu selalu ada laki-laki pendek hitam kekar. Bu Misadi ini nggak ngomong sama Pak Misadi apa yang dialaminya, dia cuma nyimpen dalam hatinya aja. Dipikir cuma mimpi, jadi dia nggak terlalu mempermasalahkan itu. Di hari kelima Bu Misadi ini bermimpi dengan hal yang sama, didatangi oleh perempuan dengan wajah hancur di sepertiga malam seperti biasanya. Karena nggak bisa tidur, akhirnya Bu Misadi memutuskan untuk menanak nasi dan memasak air. Sambil menunggu nasinya matang dan juga airnya mendidih, Bu Misadi mau melihat TV di ruang tamu, karena TV-nya terletak di ruang tamu. Dan kebetulan ruang tamu ini langsung tembus ke halaman depan. Jadi kan sudah hampir subuh, dia tuh mau membuka gorden dan juga jendela. Pas mau membuka gorden, dia lihat kok ada orang di depan. Akhirnya dia mengurungkan niatnya. Setelah dia intip, seperti seorang wanita ada di depan rumahnya, berdiri di depan rumahnya. Lalu dia mengintip dan mengamati. Bu Misadi ini kan masih gelap waktu itu, jam 2.30 kan masih gelap. Setelah dilihat, sepertinya aku nggak asing sama orang itu, postur tubuh orang itu nggak asing. Walaupun masih gelap, tapi dari samar-samar postur tubuhnya, Bu Misadi ini kayak nggak asing lagi sama orang itu. Dilihatnya orang itu berjalan mengendap-endap. Lalu dia seperti menaburkan sesuatu di tangannya, ini menggenggam sesuatu dan ditaburkan. Bu Misadi kan curiga, ya itu siapa pagi-pagi buta ini ngapain di rumah saya.
nggak enak, pikirannya nggak enak, dia pun membangunkan Pak Misadi yang sedang tidur. Akhirnya dua orang ini melihat ke jendela, ke arah jendela. Dan orang yang di luar itu mengendap-endap, berjalan sambil menaburkan sesuatu. Di setiap pojok rumahnya Pak Misadi ini dia berhenti dan menganggukkan kepalanya. Terus berjalan lagi. Di pojokan berhenti menganggukkan kepalanya. Kan rumah ini 4 ya, segi 4 gitu. Di setiap pojokan itu dia berhenti dan menganggukkan kepalanya. Setelah selesai, dia keliling lagi menaburkan sesuatu, dan pas di tengah-tengah itu dia berhenti lalu jongkok. Dan itu kan wanita yang pakai daster gitu. Dan jongkok, setengah jongkok itu maaf dia membuka baju yang bawah itu sampai menyelungkup ke kepalanya. Dan nggak tahu baca apa-apa, terus selesai dibuka, akhirnya dia pergi. Bu Misadi dan Pak Misadi ini kan terkesiap. Mereka berdua tahu siapa orang itu. Bu Misadi melihat ke Pak Misadi. Tahu kan Pak, Makwah. Ya, itu Makwah. Ngapain Makwah itu di depan rumah kita? Saking geramnya Bu Misadi ini, dengan muka merah, nahan amarah, sedih, jengkel, nangis, semua campur aduk jadi satu. Karena dia orang yang selama ini dianggap orang tuanya sendiri, ternyata dia yang ngerjain suaminya. Tak lama setelah itu azan subuh berkumandang. Jadi Pak Misadi dan Bu Misadi ini nggak bisa tidur. Sampai pagi mereka nggak bisa tidur. Mereka sibuk membahas apa yang dilakukan Makwah tadi. Dan yang diherankan mereka ini adalah motifnya itu apa. Padahal musola itu pas di sebelah rumah mereka, dan biasanya mereka beribadah di sana. Tapi hari itu mereka memutuskan untuk sholat subuh di rumah saja karena mereka nggak siap untuk ketemu dengan Makwah. Setelah pagi, Pak Misadi tetap beraktivitas biasa, pergi ke sawah, dan Bu Misadi menunggu tokonya. Sebenarnya akhir-akhir ini toko Bu Misadi agak sepi daripada biasanya. Tapi Bu Misadi tetap positive thinking karena dipikir kemarin itu desa itu gagal panen. Jadi mungkin berdampak pada ekonomi warga dan di tokonya. Setelah agak siang nunggu Pak Misadi nggak pulang-pulang dari sawah karena nggak ada yang gantiin untuk sholat duhur, akhirnya Bu Misadi sholat di tokonya. Sepanjang sholat itu Bu Misadi ini selalu seperti ada bayangan di sudut matanya, itu seperti ada bayangan perempuan dengan wajah yang hancur dan juga laki-laki pendek kekar, seperti apa wajahnya pun nggak jelas itu seperti kayak apa. Jadi dia nggak konsentrasi. Loh, kok wanita yang ada di mimpiku akhir-akhir ini ada di tokoku gitu, kata Bu Misadi gitu dalam hatinya. Tapi dia tetap sholat, terus akhirnya zikir. Setelah zikir selesai, di atas atap itu ada yang jatuh gitu. Seperti sesuatu yang jatuh. Bu Misadi ini kan ngelihat di atas, apa ini? Setelah dilihat ternyata tanah. Kok ada tanah? Terus berjatuhan tanah-tanah itu sampai ke sajadahnya juga. Akhirnya Bu Misadi ini memanggil Tanto, adiknya yang baru datang dari Surabaya. Toh, coba ke sini toh. Coba lihat di atas itu, kok ada tanah yang jatuh ke mukernaku sama ke sajadah. Coba lihat, ambil tangga toh. Tanto pun mengambil tangga dan melihat di atapnya kan mesti ada itu lubangnya untuk naik ke atap. Setelah dilihat ternyata Tanto mengatakan kalau di atas itu banyak tanah. Ini loh Mbak, tanah yang di atas. Loh, ini tanah apa ya? Kok ada tanah di talang ini? Tanah apa? Lalu kemudian Pak Misadi datang. Bu Misadi menyambutnya dengan membawa ember. Pak, ini loh Pak, lihat Pak. Tadi pas aku sholat ada tanah berjatuhan di mukernaku dan sajadahku. Tanto tak suruh lihat di atas, ternyata ada tanah ini Pak. Ayo Pak, kita ke Pak Juli. Apa ada yang mau matiin usaha kita ya Pak? Setelah tutup toko, mereka berangkat ke rumah Pak Juli. Sampai di rumah Pak Juli, Bu Misadi ini menunjukkan
tanah yang tadi ada di tokonya, dan juga menceritakan kejadian malam tadi. Pak Juli senyum-senyum. Akhir-akhir ini sampai mimpi apa, Bu? Oh iya Pak, akhir-akhir ini saya mimpi selalu sepertiga malam didatangi sama perempuan berwajah hancur dan juga laki-laki yang wajahnya nggak jelas, hitam, kekar, kecil, nggak jelas pokoknya wajahnya, Pak. Pak Juli tersenyum. Semua itu ada benang merahnya, Bu. Pelakunya cuma satu orang. Jadi tanah itu berasal dari kuburan dua orang itu. Yang perempuan itu karena kecelakaan, kalau yang laki-laki itu karena bundir. Pelakunya dan benang merahnya ya ada pada perempuan yang tadi pagi menabur di rumah sampean itu. Makwah, Pak. Ya. Jadi semua ini dalamnya makwah. Iya, Bu. Astagfirullahaladzim. Jadi semua ini makwah yang membuat suami saya sakit, yang membuat toko saya sepi. Maksudnya apa ya, Pak? Gak tahu, Bu. Kalau menurut Pak Juli ini gimana? Terserah sampean. Kalau sampean mau dikembalikan ke makwah lagi, ilmunya makwah ini juga bisa. Ya udah, Pak, dikembalikan saja. Biar makwah itu biar tahu rasanya gimana sakitnya suami saya. Setelah lama berbincang-bincang, akhirnya Pak Misadi dan Bu Misadi ini pamit pulang pada Pak Juli. Baru memasuki pintu gerbang desa mereka, kendaraan mereka ini disalip sama ambulan. Ambulan itu masuk ke gerbang desanya dan berhenti di depan rumah Pak Misadi. Pak Misadi kan dari belakang ya. Bu, itu kok ada ambulan berhenti di rumah kita, Bu. Dari kejauhan mereka melihat kalau ambulan itu berhenti pas di depan rumahnya Pak Misadi. Akhirnya Pak Misadi pun mempercepat laju kendaraannya. Setelah baru sampai di rumah di tikungan, mereka melihat orang bergerombol di rumahnya dan di rumah makwah. Pak Misadi ini bertanya sama orang yang keluar dari rumahnya makwah. Pak Yusuf, rame-rame ada apa, Pak? Ini Pak Mis, makwah dari maghrib tadi nggak berhenti teriak-teriak kepanasan dan muntah darah. Akhirnya Pak Misadi meminggirkan motornya di rumahnya, kemudian bergegas menuju ke rumah makwah untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata makwah sudah dimasukkan ke ambulan. Pak Misadi melongok mau melihat keadaan makwah. Tapi dari tatapan matanya makwah yang tajam, Pak Misadi akhirnya mengurungkan diri. Agak keder juga Pak Misadi dengan tatapan makwah. Dia menatap tajam sambil berkata, "Awas kau." Entah apa maksud tatapan dan kata-katanya makwah ini. Pak Misadi mengurungkan diri, akhirnya pulang ke rumahnya. Tapi dia nggak cerita sama istrinya apa yang dialami, apa yang dikatakan makwah dan apa yang dialaminya. Selama 2 hari dirawat di rumah sakit, makwah ini nggak berhenti teriak-teriak kepanasan dan muntah darah. Karena peralatan di rumah sakit tidak lengkap, rencananya makwah mau dibawa ke Surabaya, dirujuk ke Surabaya. Tapi ternyata takdir berkata lain. Setelah 2 hari dirawat intensif di rumah sakit, makwah menghembuskan nafas terakhirnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku kalau ingat makwah ini ingat Pak Sutoyo di video yang lalu ya, ilmu warisan. Ilmunya kan sama dari bapaknya. Apa yang kalian dapat dari video ini? Kalau aku sih benar-benar gak nyangka begitu epicnya cerita ini. Benar-benar gak nyangka kalau ending ceritanya ini ternyata dalamnya semua ini adalah makwah. Makanya don't judge the book from the cover. Buktinya makwah yang kelihatannya emak-emak biasa itu ilmunya ternyata tinggi. Oke, itu tadi cerita tentang Bu Misadi yang mengalami kejadian yang sangat berat, yang sangat tidak terduga. Kalau aku di posisi dia sih nggak akan kuat ya. Gimana caranya menghadapi orang yang kita kenal dan kita anggap baik, ternyata dia menusuk dari belakang. Terima kasih sudah menonton video ini sampai tuntas. Klik like kalau Anda suka dengan video ini dan cek di playlistku barangkali ada video-video yang belum kalian tonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga mental dan kesehatan kalian. Jangan lupa subscribe.